Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu hari ini mensyukuri pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus berfirman, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Oleh karena itu, saat ini dalam rasa syukur kita, dengan hati yang gembira dan tulus ikhlas, marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi dari buku ND nomor 97 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu,
dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 101 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 421 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan yang maha kasih, ampunilah kami. Sungguh kami ini adalah orang yang bercela. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tersesat dan sering menyimpang dari jalan Tuhan. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Sering terjadi hanya karena memikirkan kepentingan diri kami sendiri.
kami menjadi lupa untuk peduli dan menolong sesama. Kami terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kami jadi lupa untuk menghidupi firman-Mu yang sesungguhnya merupakan hal penting di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami dan ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah menghadapi segala pergumulan yang saat ini melanda hidup kami. Terlebih saat ini Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh wabah pandemi COVID-19 yang memberikan dampak dalam segala aspek kehidupan kami. Banyak yang telah jatuh sakit, bahkan ada yang sampai meninggal. Kehidupan kami telah diporak-porandakan. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Perekonomian rumah tangga pun semakin tidak menentu. Ada yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyak yang tidak dapat makan. Angka kejahatan yang semakin bertambah, dan masih banyak lagi penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Dan atas semua yang terjadi dalam kehidupan kami tersebut, pada akhirnya sering sekali membuat kami ketakutan, gelisah, khawatir akan masa depan kami. Kami menjadi ragu akan kasih dan kuasa-Mu yang dapat menolong kami. Kami terlalu mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Lenyapkanlah juga pandemi COVID-19 ini dari bangsa kami dan dari seluruh bumi ini. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kasihanilah kami dan ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 684 ayat 1. Wujud pikiraki debata parholumi umpegi angguki alani hulung nai malua hulung nai
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 98 ayat 1. Di surga oleh Yesus Raja Nami, hodoi hutono nami, hopartogi di surga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita beribadah di rumah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Untuk itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal ke-16, dimulai dari ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita melakukan ibadah di rumah yang sudah 9 kali, dan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus sudah ke-10 kali. Kalau kita lihat perbandingan semangat kita dalam mengikuti ibadah, kita laksanakan di gereja dan di rumah, memang pasti ada perbedaannya. Tetapi bagi Tuhan, dimanapun kita melakukan ibadah atau pujian kepadanya, Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Secara khusus, ketika kita menghadapi situasi yang ada pada saat ini, Tuhan juga Bapak Ibu hadir di dalam ibadah kita. Untuk itu, marilah kita diteguhkan oleh firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita saat ini, yaitu memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada nats ini ada beberapa hal yang dapat diterangkan kepada kita. Pertama, dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, dapat kita lihat di sana terlihat bahwa pergilah
ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ada kata suruhan di sana Bapak Ibu. Yesus menyuruh para murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Berarti Injil itu tidak semata-mata ditujukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita caranya memberitakan Injil itu kepada makhluk lain di luar daripada manusia? Bagaimana kita memberitakan Injil kepada pohon, memberitakan Injil kepada hewan-hewan, kepada ikan-ikan, burung-burung di udara? Apakah mereka bisa mengerti Injil itu ketika mereka mendengarnya? Untuk itu kita diingatkan bahwa Injil itu akan sampai ke sana. Dalam memberitakan Injil bukan hanya dengan cara menyampaikan dengan jalan berkhotbah, dengan mengunjungi jemaat ke rumah-rumahnya, mengajari, dan membawa renungan-renungan di ibadah kategorial. Bukan Bapak Ibu. Tetapi memberitakan Injil itu bagaimana orang percaya, orang yang sudah menerima Injil itu di dalam hidupnya, dia bertanggung jawab untuk melakukan, untuk mengekspresikan Injil itu di dalam hidupnya terhadap semua makhluk. Orang percaya, pengikut Kristus yang sudah menerima Injil, dia akan terpanggil dan bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, melestarikan seluruh ciptaan yang ada. Jadi pengikut Kristus itu hidupnya akan jauh untuk membuat ciptaan ini hancur. Tetapi para pengikut Kristus itu bertanggung jawab untuk memperbaiki dunia ini dengan segala ciptaan yang ada di dalamnya. Kita harus menjaga hutan kita. Kita harus menjaga kelestarian binatang-binatang yang ada di seluruh dunia. Jangan sampai ada yang punah, yang hilang dari muka bumi ini. Dan kita juga harus menjaga pohon-pohon supaya jangan terjadi banjir dan longsor di mana-mana. Jadi dengan pemeliharaan itu kita telah ikut dalam memberitakan Injil kepada makhluk yang lain. Dan secara khusus Bapak Ibu, kita juga, para hamba-hamba Tuhan, para orang-orang percaya harus memberitakan Injil kepada seluruh manusia. Karena pada saat ini, dunia ini masih banyak tempat-tempat yang belum disentuh oleh firman Allah. Bahkan pada saat ini juga masih banyak orang yang belum mau menerima Injil, kabar baik daripada Tuhan Allah. Untuk itu, Yesus menyuruh untuk memberitakan Injil itu kepada seluruh dunia ini. Dengan cara apa Bapak Ibu? Tadi dalam ayat ke-16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ketika orang menerima Injil, ketika dia sudah percaya kepada Injil yang dia terima, menjadi sumber kehidupannya, maka orang-orang yang menerima Injil itu akan tergerak dan terbuka untuk menerima baptisan. Jadi setiap hamba-hamba Tuhan yang telah memberitakan Injil, seperti Yohanes dan lainnya, ketika dia menyampaikan berita Injil, maka banyak orang
menjadi dibaptis, menjadi pengikut Kristus. Dan apa hubungannya baptisan dengan keselamatan? Bahwa dalam firman Tuhan menyatakan, ketika kita dibaptis, maka kita bersatu di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus dan bersatu juga di dalam kebangkitannya, lalu di sanalah kita akan menerima keselamatan itu. Jadi setiap orang bersama-sama dalam kematian Kristus dan dibangkitkan di dalam Kristus, maka dia akan diselamatkan oleh Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, memberitakan Injil adalah untuk menggerakkan jiwa, untuk menggerakkan hati, untuk menggerakkan semua eksistensi kehidupan orang yang menerimanya untuk menerima baptisan itu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita melihat pada ayat 17 sampai dengan ayat 18 dikatakan bahwa Roh Tuhan akan menyertai orang-orang percaya dengan tanda-tanda sebagai berikut. Ada beberapa tanda Bapak Ibu, yaitu ada 4 tanda. Pertama, akan dapat mengusir setan demi nama Tuhan. Jadi setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, yang telah menerima Injil itu, maka Roh Tuhan akan ada pada kehidupannya. Dan ketika Yesus naik ke surga, lalu dia meneguhkan para murid-muridnya, para orang-orang percaya. Allah akan memberikan Roh-Nya untuk dapat menguatkan mereka. Termasuk dalam nas ini, bahwa mereka akan dapat mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Kita ketahui Bapak Ibu, Yesus Kristus dalam pelayanannya sering melakukan pengusiran setan, pengusiran roh-roh jahat dari orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat tersebut. Kenapa Yesus mampu mengusir setan yang ada pada diri manusia? Karena memang Roh Allah memiliki kekuatan untuk dapat mengusir setan. Bahwa roh-roh setan itu tidak mampu berhadapan dengan Roh Allah. Jadi dengan roh yang ada pada diri orang percaya dan murid-murid Yesus Kristus, maka mereka mampu untuk mengusir setan-setan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, dapat berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Artinya, berbicara pemberitaan Injil yang mereka sampaikan itu tidak lagi bersumber dari dirinya, tidak lagi bersumber dari keinginannya sendiri, tetapi setiap pemberitaan itu, hatinya, ucapannya dikendalikan oleh Roh Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Allah. Jadi setiap hamba-hambanya yang diutus untuk memberitakan Injil, maka Allah akan mengajari dia untuk menyampaikan hal-hal yang mau disampaikan. Sehingga orang yang menerima pemberitaan itu terbuka hatinya. Sehingga orang yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada para hamba-hambanya, Tuhan mengajari para hambanya itu untuk memberikan jawaban sesuai dengan keinginan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat yaitu bahwa para murid-murid, orang-orang percaya, sekalipun mereka memegang ular dan minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Ketika Paulus pergi ke dalam suatu tempat
penginjilannya. Lalu mereka beristirahat sejenak beserta para pengikut-pengikutnya. Lalu dia mengambil ranting-ranting kayu untuk menghidupkan api. Lalu ketika ranting itu dia pungut, dari ranting itu ada keluar seekor ular beludak. Lalu ular beludak itu mematuk tangan Paulus. Dan ketika orang lain melihat, orang lain bertanya, sungguh orang ini adalah seorang pembunuh. Walaupun dia bisa berhasil melewati laut, tidak mengalami kematian di tengah laut, tetapi dia juga akan menghadapi kematian di darat. Dan mereka mengamati, sebentar lagi Paulus ini akan mati karena bisa daripada ular beludak itu. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mereka menunggu beberapa lama saatnya, tetapi Paulus tidak terjadi apa-apa. Akhirnya mereka percaya bahwa sungguh Paulus ini adalah hamba Tuhan. Jadi ada tergerak hati mereka untuk mengikut Paulus oleh karena kejadian tersebut. Dan ketika juga Paulus berangkat kepada suatu daerah-daerah penginjilannya, banyak orang mengikut dia oleh karena apa? Oleh karena Roh Allah telah memberangkatkan para hambanya untuk memberitakan Injil. Tanda yang keempat, Bapak Ibu, dapat kita lihat dalam nats ini, yaitu para murid-muridnya dapat menyembuhkan orang sakit dengan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, Paulus dan pengikutnya pergi ke suatu pulau, lalu gubernur pemimpin pulau itu menyambut mereka di kediamannya selama 3 hari. Lalu Paulus melihat orang tua ayah daripada gubernur itu dalam keadaan sakit. Nama gubernur tersebut adalah Publius. Orang tuanya, ayahnya sakit. Lalu Paulus masuk ke dalam kamar orang tuanya. Lalu dia berdoa sambil menumpangkan tangan. Ketika itu orang tua Publius mengalami demam tinggi dan penyakit disentri. Pada saat itu Bapak Ibu, penyakit ini sangat sulit untuk disembuhkan oleh karena keterbatasan dari obat-obatan, pengetahuan manusia ketika itu. Tapi dengan kuasa daripada Tuhan Allah yang terjadi pada hambanya, lalu Paulus mendoakan dan menumpangkan tangannya. Akhirnya orang tua dari gubernur Publius tersebut seketika itu dapat menjadi sembuh. Jadi luar biasa, akhirnya Publius percaya kepada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus sendiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat yang ke-20, lalu para murid-muridnya disuruh untuk pergi kepada seluruh penjuru dunia. Dan dalam nats ini, para hambanya dikuatkan bahwa Tuhan Allah turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Tuhan Allah Yesus Kristus ketika dia mau naik ke surga, dia terlebih dahulu membekali para murid-muridnya supaya jangan takut, tetap memberitakan Injil, karena Tuhan Allah akan menyertai. Karena firman yang dia beritakan itu akan menguatkan mereka untuk dapat menyampaikan firman itu kepada seluruh dunia. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
pada saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi dikuatkan. Kita menjadi dimampukan untuk melakukan, untuk menyebarkan firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Pada saat ini kita masih terus melihat bahwa dengan situasi yang sulit ini yang sama-sama kita hadapi, memang tidak bosan-bosannya kami menyampaikan ini Bapak Ibu, bahwa pandemik ini adalah sangat menyusahkan kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah karena pandemi corona ini firman Tuhan tidak lagi diberitakan? Justru semakin kita mengalami banyak kesusahan, maka kita akan semakin tergantung kepada firman Allah. Maka kita akan semakin bersandar kepada firman Allah. Karena nas ini menyatakan tadi, firman itu akan menguatkan para hamba-hambanya. Firman itu akan semakin menguatkan para orang-orang percaya. Jadi, mari kita dengan tekun beribadah di rumah kita. Mari kita dengan tekun mendengarkan firman Allah, supaya kita dikuatkan dalam menghadapi situasi yang sangat sulit yang sedang kita alami. Biarlah firman Allah selalu kita andalkan dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman itu menguatkan kehidupan kita. Beritakanlah dalam hidupmu, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat sekitar, bahwa firman itu adalah keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini, di mana kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah dengan suruhan-Mu untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menjadi bahagian daripada hidup kami orang percaya. Setiap saat dalam hidup kami terpanggil untuk memberitakan kabar baik itu. Karena kabar baik itu, Injil itu, merupakan kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala tantangan, segala rintangan, segala penyakit yang sedang kami hadapi. Dan biarlah dengan roh-Mu seluruh orang percaya semakin setia kepada firman Tuhan, semakin meneguhkan imannya untuk mengikut Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, itulah yang menguatkan kami dalam hidup ini untuk semakin dimampukan, semakin setia dalam mengikut Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 666 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kita mengumpulkan persembahan. Tonga
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman-Mu dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami
dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dan seluruh majelis yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami atas nama seluruh Parhalado Furtimer Seresot Bogor menyampaikan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati.